Jadi kita ini sudah memasuki bulan Ramadan. Dan biasanya kalau kita memasuki bulan Ramadan itu, kita kemudian sudah menyiapkan berbagai macam hal. Harus ada persiapan. Makanya kalau kita lihat itu sudah banyak beredar, banyak beredar baleho-baleho selamat menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya kan? Tentu saja karena bulan suci Ramadan ini kata ulama merupakan bulan yang paling mulia di antara 12 bulan itu, dia yang paling mulia. Layaknya kemudian menyambut tamu yang paling mulia itu tentu kita harus mempersiapkan diri. Setiap kita itu ketika kemudian datang Ramadan harus berbeda dengan menyambut bulan lain, harus beda dia. Makanya kata ulama salah satu tanda-tanda keimanan seseorang itu baik atau tidak, perhatikan pada saat Ramadan datang. Kalau ada orang bulan Ramadan datang, dia tidak gembira itu hatinya, maka itu tanda-tanda berarti keimanan kita itu ada masalah itu. Salah satu tanda kalau kita ini sehat, kita punya jiwa ini, kata ulama salah satu tandanya itu, dia riang gembira ini ketika kemudian bulan Ramadan sudah datang. Mirip dengan pengantin wanita yang berada dalam kamar was-was menunggu rombongan mempelai laki-laki. Ya kan Bu? Ibu-ibu kan pernah menikah semua ini toh? Tahu rasanya bagaimana itu kan? Kalau kita lagi tunggu itu rombongan pengantin laki-laki berdegup kencang, kita punya jantung ini tek 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 tek, begitu kan? Harusnya begitu juga kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita itu harusnya mempersiapkan diri dengan baik. Jangan ibu-ibu itu mulai dari hari pertama Ramadan, kue saja dia urus. Tidak ada dia urus yang lain, kue saja dia urus. Hari pertama kue. Jadi kalau diperiksa itu di lemarinya kue, ada semua jenis kue di situ. Kue apa kau cari tidak ada situ, ada semua. Kau kira itu malaikat kue dia periksa nanti? Amalta dia cari nanti itu. Amalta itu dia cari itu. Boleh tentu bikin kue, jangan bilang Pak Ustadz bilang jangan bikin kue, jangan juga. Nanti kalau Pak Ustadz datang, makan apa nanti? Tetap bikin kue tapi jangan kita lupakan ibadah kita. Jangan itu Quran tidak pernah disentuh sama sekali. Jangan. Jangan sampai nanti itu ibu-ibu itu dia lebih hafal itu jalanan ke pasar daripada jalanan ke masjid. Jalanan ke pasar halus, rata. Sandalnya itu baku gesek terus dengan itu jalan ke pasar. Pas ke masjid, tumbuh alang-alang itu di lorongnya itu ke masjid. Tidak pernah dilewati. Sandalnya itu tidak pernah injak masjid. Pergi lagi di masjid. Bukan sholat dia urus, sandalnya dia urus. Iya kan? Harusnya penceramah sudah mulai ceramah, bukan penceramah dia perhatikan sandalnya dia lihat terus. Hilang sandalku ini kayaknya ini. Makanya jangan terlalu bergaya kalau pergi sholat nanti. Pergi kemudian nanti tarawih, jangan terlalu bagus sandal kita bawa. Nanti kita tidak bisa sholat secara baik. Pas sholat sandal dia urus. Jangan sampai hilang. Lebih baik sandal tak hilang di masjid daripada sandal tak tidak pernah kelihatan di masjid. Begitu itu. Jadi begitu ya. Pemirsa TV Sultra nanti ini boleh bawa sandal bagus ke masjid, boleh bergaya. Tapi jangan sampai sholat itu saja kita pikir. Tidak boleh dia. Pemirsa TV Sultra yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian bulan Ramadan itu bulan istimewa? Kenapa? Kenapa sampai begitu istimewanya? Sampai-sampai kemudian Allah menghususkan ini, bulan ini sebagai bulan yang sangat luar biasa. Di dalam hadis itu dikatakan begini. Kata Allah di dalam hadis itu, kullu amali ibni Adam. Seluruh amal anak cucu Adam itu lahu untuknya dia, tertentumi dia itu balasannya. Illa saum, kecuali saum. Fa innahu li, saum itu untuk saya. Wa ana, saya sendiri ajzibihi yang akan membalasnya. Kalau ibadah-ibadah kita yang lain itu
itu kata Allah sudah tertentu balasannya. Ibu sedekah, sedekah. Kalau ibu tanam 1, sedekahnya 1, maka kata Al-Quran surat Al-Baqarah 162 itu, 1 itu tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai itu nanti tumbuh bulir-bulir 100, jadi 700 jadinya. Kalau sedekah. Kalau kemudian membaca Quran, kata Allah, man qara harfan min kitabillah. Siapa yang baca 1 huruf Al-Quran, dikasih langsung 10 dia, 1 huruf dia baca. Bahkan kata Allah 1 itu kali 10, kalau dibacanya tersangkut-sangkut, ya ibu baru belajar, Allah tambahkan justru dikali dia, 20 dia. Bahkan kalau kita sholat di masjid, kata Allah, kau 27 kau dapat. Kalau kau sholat di rumahmu, kamu dapat 1 derajat. Disebutkan langsung, tapi kalau puasa kata Allah tidak. Jangan kamu orang catat-catat malaikat. Saya sendiri yang langsung akan kasih itu bagiannya. Saya sendiri. Makanya kata ulama, puasa itu dia punya balasan, unlimited dia, tak terbatas dia. Kalau orang Kendari bilang, tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah itu. Jadi kalau kita puasa itu pahalanya itu tumpah-tumpah, tidak ada hitungannya dia. Jangankan di akhirat, di dunia saja biasa banyak balasannya. Tiba-tiba ada tetangga baik hati kirim pisang hijau. Ya kan, kebetulan ini kita lagi sibuk ini majelis taklim. Kirim pisang hijau. Belum habis pisang hijau, datang lagi sanggara pepe. Coba itu tumpah-tumpah dia. Tumpah-tumpah dia. Apalagi nanti di akhirat insya Allah akan kemudian Allah berikan. Bahkan keistimewaan bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan itu, Nabi itu sebelum masuk bulan Ramadan selalu meminta 2 hal yang bisa kita minta juga. Nabi kita contohkan, kalau sudah bulan Rajab dan Syaban selalu angkat tangannya berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balikna Ramadan. Apa artinya hadis ini? Ada 2 yang dia minta. Yang pertama, Nabi itu minta keberkahan. Makanya ibu-ibu ini di bulan Ramadan manfaatkan minta keberkahan. Apa itu keberkahan? Kata ulama, al-barakatu tuzidukumu bit-to'ah. Sesuatu itu kalau berkah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Semakin taat. Contoh lebih detailnya kalau berkah itu begini. Kalau berkah itu sesuatu, dia selalu cukup terasa. Tapi kalau tidak berkah sesuatu itu, dia tidak pernah cukup. Itulah kenapa nanti ada orang gajinya itu lebih banyak dia, tapi dia menderita hidupnya. Mengeluh terus, tanggal tua. Disiksa sama tanggal. Ada tetangga aku begitu, saya buka tanggalmu itu. Supaya kau tidak disiksa tanggal. Masa kau disiksa tanggal? Setiap tanggal itu, menyerah dia kalau tanggal tua. Dia kira Ustadz ini tidak tanggal tuanya. Curhat, jangan curhat di sini bulan Ramadan. Minta keberkahan, ibu-ibu itu lebih penting lagi, lebih memiliki hajat meminta keberkahan. Ibu itu kalau hidupnya berkah, suami itu tidak melihat ke kiri kanan lagi, tidak kejili-jili lagi, tidak lupa pulang. Kenapa? Istri itu kalau berkah, bagi suami cukup istriku ini. Sudah cukup ini, sudah ini dia. Tapi kalau kehidupan pernikahan tak tidak berkah, suami merasa kurang terus, kurang ini istriku ini. Kurang mudah. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena tidak berkah. Kalau sudah berkah itu, sudah ada rasa cukup di dalam jiwa. Allah kasih turun itu. Kenyang kau, tidak bisa kau goyang. Matanya itu tertutup. Setiap mau jalan keluar suami langsung mengantuk. Mengantuk lagi, tidur lagi dia. Itu tanda-tanda keberkahan itu. Yang kedua selain keberkahan, kita juga ini oleh Nabi diminta untuk kemudian sampai di bulan Ramadan pada saat dari bulan Rajab dan Syaban. Artinya Nabi itu minta doa panjang umur. Selain keberkahan di bulan-bulan Ramadan ini, yang bisa kita minta itu kita bisa meminta untuk dipanjangkan umur. Makanya Nabi dari bulan Rajab sudah minta panjang umur, ya Allah kasih sampai saya Rajab, Syaban, Ramadan. Itu namanya doa panjang umur. Boleh minta, boleh. Apalagi nanti di bulan Ramadan ini ada satu malam khusus yang harus kita kejar. Tidak boleh ditunggu. Tunggu saja itu Lailatul Qadar.
Beda itu orang kalau dikejar dengan ditunggu beda. Harus kejar. Kejar dengan cara apa? Perbaiki tilawah, perbaiki ibadah. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Dia itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi begitu dia. Nah, sekarang kita masuk temanya. Lantas apa ini persiapan kita menyambut Ramadan? Sekarang sudah masuk. Apa yang harus kita lakukan ini supaya Ramadan kita itu berkualitas? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, yang harus disiapkan utama itu bukan kue. Kue penting tapi bukan itu yang harus diurus pertama, tapi kondisi hati kita. Itulah kenapa ucapan sambutan bulan Ramadan itu marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kalau bahasa Arab itu dari kata rahiba yarhabu. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu lapang. Jadi kita menyambut bulan Ramadan ini dalam kondisi lapang. Hati kita itu senang. Jangan mendongkol pas Ramadan datang. Setengah mati lagi nih. Saya lagi yang memasak ini. Bapaknya enak-enak saja bangun marah-marah. Ya kan? Jangan begitu. Setiap putaran sendok kita itu dihitung dia. Dihitung ibadah. Bukan hanya kita tilawah tapi kita memasak, kasih bangun bapaknya yang susah bangun itu. Dia kalah-kalah sapi kalau dikasih bangun. Ya kan? Suami kita itu. Itu luar biasa. Semakin susah dikasih bangun suami kita itu, semakin banyak pahalanya ibu. Apalagi kalau harus ditarik kan. Insya Allah akan diberikan yang terbaik pahalanya. Kita harus mempersiapkan rohani kita menyambut bulan Ramadan ini. Karena ada wanti-wantinya Nabi begini. Kata Nabi, kam so'im, akan banyak nanti itu orang yang berpuasa. Laisa lahu siyam, tidak ada dia dapat sama sekali kemudian dari puasanya. Illal ju, kecuali rasa lapar saja dia dapat. Makanya nanti puasa itu ibu bukan hanya tahan lapar. Bukan hanya masalah sahur saja. Tetapi ini masalah kondisi jiwa. Ibu-ibu yang hobi kemudian, kalau tak kumpul ibu-ibu 3 itu kan 1, 2, 3, tak kumpul 3. Biasanya itu cerita orang keempat. Yang suka begitu bulan Ramadan ini mulutnya dikasih dulu rem. Gosip terus. Nah kala-kala TV rusak. Ditahan itu. Untuk apa? Pahala puasa nanti hilang nanti. Yang suka menggosip, ya kan? Pergi kemudian baca Quran baik-baik. Pergi baca Quran baik-baik. Di sana gosok memang kalau cerewet mulutnya pakai baca Quran. Ya kan, kalau kan ada juga ibu-ibu itu menurut ilmu hasil ilmu psikologi, ibu-ibu itu beda otaknya dengan laki-laki. Kalau ibu-ibu itu dia harus mengeluarkan 27.000 kosakata satu hari. Sebelah beda deh, banyaknya itu hancur telinga tak. Pantas istriku itu kalau saya bonceng itu tuh naik motor, masih 50 meter itu lampu merah lampu merah. Saya bilang saya lihat Ji, tiap hari juga saya lewat di sini, saya tahu Ji lampu merah itu. Ya, mau menyala itu, saya bilang saya tahu Ji habis merah itu kuning itu pasti. Iya kan? Tapi saya baru mengerti ternyata mereka itu memang harus bicara banyak itu ibu-ibu. Karena dia harus bicara banyak, carikan. Jangan dilarang bicara, nanti dia stres. Ya kan? Carikan. Suruh bicara pakai Quran, mengaji di situ. Kalau perlu baca itu artinya, tamat baca Arabnya, tamat juga artinya, mantap itu. Jadi ibu kayak pidato itu dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pasti tetangga tuh dia bilang, lain-lain habis habis pemilu ini tetanggaku. Kayaknya ada yang lepas. Untung kalau ibu bukan caleg. Jadi begitu dia. Ada nanti orang itu, dia puasa tidak dia dapat. Bagaimana caranya itu? Puasa, tidak sholat. Harus sholat ibu-ibu, terutama yang hadir di sini. Harus sholat. Harus baca Quran, tambah wawasan tak. Harus kemudian tidak suka menggibah, apalagi menggosip, arahnya fitnah. Termasuk juga
ibu-ibu menjaga dandanannya. Apalagi mau keluar rumah, mulai berpenampilan yang lebih baik. Di dalam rumah juga. Apalagi kalau sudah siang-siang kan, panas bapaknya, jangan mondar-mandir pakai seragam itu. Daster. Ya, mondar-mandir. Jangan. Kalau makruh puasanya suami gara-gara ibu itu pakai daster. Jadi jangan. Jangan. Pakai pakaian yang bagus, rapi. Dan jangan suka mondar-mandir kalau suami lagi tilawah, nanti dia salah baca. Harusnya dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba dia pindah itu ayatnya. Allahumma jannibni syaitan. Jangan dilanjutkan ini. Harusnya dia fokus baca Quran, karena ibu kemudian mondar-mandir terganggu dia. Jadi saya harapkan ibu-ibu jaga baik-baik puasanya. Bukan hanya tahan laparnya yang dijaga, tapi saya harapkan ibu itu nanti menjaga kualitasnya. Akhlak kita semakin lebih baik, ya kan? Terutama jangan lupa juga tetangga tak. Kalau bikin papa buka, kata Nabi kasih banyak airnya. Yang penting jangan pisang goreng kasih air. Ya kan? Yang berkuah maksudnya kasih banyak. Untuk apa? Untuk tetangga tak. Minimal yang 4 sudut, depan, samping, kiri kanan. Kalau belakang kan biasanya agak susah itu. Karena ibu-ibu kan banyak yang tinggal di BTN. Jadi sekitar-sekitaran kita itu ingat. Itu bagian dari untuk mempersiapkan kualitas menyambut bulan suci Ramadan. Saya kira ini sebagai pengantarnya, saya kembalikan kepada moderator.